Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Podcast Polres bersama Sampul Said di Penajam Rumah IKN. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih Bang. Dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, KPP Pratama Penajam. Bisa saya dulu dong Pak sama teman-temannya. Mungkin teman-temannya kan belum kenal. Bisa kenalan dulu dong. Oke, saya Iwan Agustiansyah dari KPP Pratama Penajam. Saat ini sebagai Kepala Seksi Pelayanan. Mas Fia? Saya Rian Andi Sihaan di KPP Pratama Penajam selaku fungsional penyuluh pajak. Penyuluh pajak. Iya, ada Bapak Iwan dan Mas Rihan. Iya. Gini, agak menarik nih ya. Kalau biasanya kan kita datang saya biasanya suka ngeprank Pak kalau udah datang tamu itu. Udah nggak ada kisi-kisi. Ini yang menarik dari pajak pertama. Ya, dia kasihkan kita kisi-kisi duluan ya. Tebel nih guys. Ini ngandang duluan ini. Jadi kan tapi nggak apa-apa, menarik Pak. Jadi saya punya bahan kan. Menarik. Pak, terima kasih udah datang dan mau ngobrol-ngobrol santai dan berbagi informasi karena banyak hal bicara tentang masalah pajak. Pajak ini menarik kita bahas karena akan banyak hal yang ke depan, terlebih lagi Penajam Pasir Utara ditunjuk jadi ibu kota negara. Ini jadi hal geliat ekonomi akan meningkat, aktivitas ekonomi akan meningkat, pendapatan insyaallah, pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Itu harapan kita bersama agar kita tidak jadi penonton di kampung sendiri. Nah, ini dia. Sebelum kita jauh ngobrol Pak, bicarain tentang masalah pajak, ada beberapa hal yang paling mendasar ya saya coba untuk tarik. Umumnya pajak ya kan ya. Kamu pernah nggak sih nanya berpikir bahwa pajak itu untuk apa sih? Ya benar sih. Karena banyak orang-orang masyarakat awam tuh yang belum belum ngerti tentang apa sih manfaat dari pajak ini, apa pajak ini digunakan untuk apa sih Pak? Terus apa bedanya dengan pajak yang pajak kendaraan. Yang itu? Ya. Oke. Jadi emang kadang orang hobi gitu ya ketika denger aja udah pajak serem gitu. Iya, benar kan? Padahal sebetulnya ketika kita sudah bersentuhan gitu ya, itu sebenarnya hal-hal yang sangat mudah sebetulnya. Cuma karena memang terus terang aja, yang pertama orang nggak banyak tahu, kemudian yang kedua berpikirnya pajak itu adalah pasti susah nih. Gitu. Iya benar. Jadi orang hobi nggak mau bersentuhan, tapi sebenarnya ketika sudah bersentuhan akan sangat mudah. Nah, pajak itu sendiri sebetulnya ada dua macam sih. Ada yang namanya pajak daerah, ada yang namanya pajak pusat. Nah, pajak daerah ini mungkin yang masyarakat sering salah nih. Iya. Contohnya pajak daerah itu misalnya STNK perpanjang, kemudian bayar PBB untuk rumah tinggal, kemudian ada pajak reklame, ada pajak restoran. Nah, itu semua bagian dari pajak daerah. Itu dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah. Gitu ya, masing-masing daerah. Sedangkan kalau pajak pusat itu hanya dua sebetulnya. Hanya PPH dan PPN. PPH dan PPN. Nah, kami ini kebetulan Direktorat Jenderal Pajak ngelola yang dua ini. Gitu ya, PPH dan PPN. Jadi ketika berbicara masalah perpanjangan STNK untuk pajak kendaraan bermotor, kami nggak ngerti. Kami nggak ngerti gitu. Nah, sekarang untuk apa? Ada satu lagi yang mendasar perbedaannya antara pajak daerah dan pajak pusat ya. Ketika kita bicara pajak daerah, itu manfaatnya langsung diterima oleh wajib pajak. Contohnya, kita perpanjang STNK otomatis kita dapat setahun. Betul tuh Pak. Iya kan? Saya nyata nih dapat barangnya ini Pak. Betul. Misalnya pajak restoran, kalau bayar pajak restoran kan nggak ditagih-tagih, dia punya izin usaha sampai setahun. Nah, kalau pajak pusat ini yang agak spesifik. Pajak pusat itu tidak langsung mengimbas kepada wajib pajak si pembayar. Jadi misalnya Mas Said atau Mbak gitu bayar pajak ya, nggak langsung terus Mbak dapat reward. Wah, karena bayar pajak STNK aku panjang nih, udah nggak ditilang lagi ya gitu ya. Tapi kalau pajak pusat itu apa yang dibayarkan oleh wajib pajak secara keseluruhan dikumpulkan oleh negara,
kemudian dimanfaatkan oleh negara untuk seluruh masyarakat. Termasuk gaji-gaji PNS gitu ya. Salah satunya gaji saya. Oh, gaji Bapak ya. Gaji saya. Maksudnya mau geser ke sana dari tapi Bapak jujur duluan gitu ya. Gaji saya itu dibayar sama wajib pajak, membayar pajak, dikumpulkan di negara, kemudian didistribusikan, salah satunya gaji ASN, TNI, Polri. Dan yang lebih langsung terasa sebetulnya adalah fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, rumah ibadah, kemudian gorong-gorong dan sebagainya. Nah itu sih perbedaan yang sangat mendasar itu. Artinya imbas yang diterima oleh si pembayar wajib pajak gitu ya, itu tidak langsung diterima, tapi diterima dalam bentuk fasilitas-fasilitas. Iya, mantap. Beda dengan pajak daerah. Beda dengan pajak daerah. Nih Bang, menarik kalau bicara tentang masalah pajak, kan orang bisa begini bicara tentang pelayanan, dan kita bersyukur bahwa saat ini kantor pajak kita sudah ada pelayanan di Penajam. Kurang lebih udah ada setahun nggak sih Pak? Belum sampai? Sejak 2021. 2021. Ya. 2021 sudah ada standby Pak ya. Tapi di Petung kayaknya baru deh Pak ya. Yang di Petung. Oh, yang di Petung sudah. Kalau di Penajam sudah sejak 2000 berapa ya? Udah 17 tahunan ya. Ada 17 tahun. Berarti ada pendekatan pelayanan yang dilakukan oleh berarti ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pajak. Kan menarik Pak ya. Pajak ini sudah kita bayar. Sudah kita bayar, sulit lagi kan. Syukurnya pajak kita kantor pajak gitu. Opininya masyarakat gitu. Padahal bahwa hari ini jadi masyarakat atau sebagai warga negara yang baik, kita punya kewajiban untuk menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang baik untuk menunaikan pajak kita. Karena ya bagaimana membangun bangsa ini kan konsep gotong royong Pak ya. Konsep gotong royong yang kemudian coba untuk kita implementasikan bagaimana membangun bangsa ini. Aku jadi agak-agak bijak gitu. Nah, ada informasi menarik ini Bang, karena NIK katanya betul. NIK ya. NIK kalau biasanya. Iya, NIK. Yang A ya benar. Di KTP kita deh itu bakal akan ada jadi nomor NPWP kita akan menggunakan itu. Ya, diberlakukan sebagai NPWP. Gimana sih teknisnya sih Bang? Iya, jadi kalau untuk Bang geser sana Bang biar mukanya ganteng kelihatan. Kan kalau nggak ngadep yang bicara. Iya, Bang, abang matanya yang lirik-lirik gini kan. Ya, jadi kalau untuk dari kami Direktorat Jenderal Pajak, ini memang sedang ada namanya dari pusat ini ada program untuk mengintegrasikan data dari NIK untuk menjadi NPWP. Jadi kalau yang sebelumnya itu kami menggunakan identitas NPWP untuk kewajiban perpajakannya. Untuk sampai saat ini nanti ada program integrasi dari pemadanan kalau kami sebutnya ya, pemadanan NIK menjadi NPWP. Jadi nanti wajib pajak baik yang belum punya NPWP ataupun nanti yang sudah punya, itu nanti mereka akan bisa menggunakan NIK-nya sebagai pengganti NPWP seperti itu. Jadi kalau untuk sampai saat ini sih nanti ada sampai dengan 31 Desember 2023 untuk kami proses pemadanan NIK sebagai NPWP. Nanti di tahun 2024 di 1 Januari 2024 itu semuanya dari NPWP ini semuanya terintegrasi atau dipadankan semuanya menjadi NIK. Jadi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya para wajib pajak ini bisa menggunakan NIK. Jadi hanya satu identitas nomor bisa dipakai untuk semuanya. Itu seperti itu. Targetnya ke sana, Bang? Ya, jadi secara umum sebetulnya ini kan nasional ya. Jadi negara kita itu pengennya kalau kita bicara di Amerika contoh misalnya, itu kan mereka ada social number gitu, satu identitas itu untuk semua kebutuhan warga masyarakat. Nah, kita juga mencoba itu secara nasional, tujuannya ke sana. Nah, arahnya nanti ke sana. Yang pertama coba dipadankan itu adalah NPWP. Karena kan kita tahu lah, NPWP ini kami aja yang istilahnya pegawai pajak gitu ya. Kadang-kadang menggunakan NPWP ini hanya setahun sekali. Ketika kita lapor SPT tahunan, setahun sekali kita lapor SPT tahunan, kita baru menggunakan NPWP ini. Gitu kan. Kadang-kadang dengan nomor yang
spesifik kan nomor NPWP kita ada 15 digit itu. Siapa mau hafal? Iya, siapa nomor telepon saya aja sendiri saya nggak hafal, Pak. Betul. Kepanjangan nomornya, Pak. Nah, dengan nanti dia dipadankan dengan NIK, artinya NPWP itu menggunakan NIK, gitu ya. Itu kita mengharapkan selain tadi satu single number untuk semua kebutuhan kita, kemudahan juga bagi wajib pajak untuk dalam melaksanakan kewajibannya, dalam meminta haknya untuk dilayani, itu cukup dengan NIK. Jadi lihat KTP, oh iya KTP, oh NIK saya, oh ini NPWP nih. Artinya, ketika online gitu. Ya, ini akan jauh lebih mempermudah masyarakat kita. Tujuannya itu. Gitu ya. Tujuannya itu. Bukan berarti kemudian semuanya langsung termonitor di pajak gitu Pak ya, masyarakat se-Indonesia gitu. Nggak begitu nggak sih Pak? Gimana sih? Kan yang kami administrasikan kan hanya wajib pajak, artinya yang sudah mendaftarkan dia sebagai wajib pajak, yang sudah punya NPWP. Bukan berarti semua NIK kemudian masuk ke administrasi pajak, tidak. Tapi NPWP yang sudah ada di administrasi kami ini dipadankan dengan NIK yang dari Dukcapil, sehingga mereka padan gitu ya, mereka sama. Untuk kebutuhan kepada masyarakat, wajib pajak adalah untuk kemudahan pelayanan. Untuk kebutuhan negara itu adalah ketika kami bertukar informasi dengan dengan kementerian lain atau apapun, kita punya satu kode yang sama, NIK gitu. Jadi tidak lagi gampang nih ya. Betul. Mana yang malas bayar pajak gitu ya, atau tipu-tipu ya gitu ya. Atau yang mensiasati bagaimana pajak itu dia tidak kena gitu ya. Ya nggak ke situ sih, tapi ya mungkin saja gitu loh. Tapi nggak ke situ. Arahnya nggak ke situ. Arahnya untuk kemudahan sebetulnya. Intinya itu. Kemudahan eksternal wajib pajak maupun kemudahan kita gitu ya untuk menselaraskan administrasi antar instansi juga. Jadi kontrol juga bagus Pak ya. Tuh. Ya, kontrolnya. Ini menarik bicara tentang masalah NIK ini. Pak, kapan tuh? Bang, ini teknis nih Bang. Kapan tuh mau dimulai Bang? Iya, dimulai diberlakukan ini. Seperti yang disampaikan di awal tadi kan, ini kami sedang melaksanakan proses integrasi atau pemadanannya sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi diharapkan dari Direktorat Jenderal Pajak per 1 Januari 2024 ini sudah mulai menggunakan NIK tadi sebagai pengganti NPWP. Tanggal berapa? 31 Januari Desember 2024 sudah mulai menggunakan. Berarti mulai besok ya? Oh enggak, 2024. Oh 2024. Aduh, abang tua ya. Aku lupa ini. Saya pikir sudah 2024. 2024 ada yang asik gitu. Ya. IKN sudah tuntas gitu ya. Barang. Ya karena ini menarik ya. Kenapa kemudian geliat ekonomi akan meningkat. IKN akan tumbuh pengusaha-pengusaha, apalagi pelaku UMKM kita kan punya potensi untuk beraktivitas karena kan pelaku UMKM wajib punya nomor induk berusaha dan itu kan mesti pakai NPWP. Kan itu menarik ya. Semakin tumbuh. Nah, potensi ini ditangkap. Siapa tahu kan sudah persiapan berkantor nggak sih? Kantor kami sebetulnya sih wilayah, jadi kan KPP Pratama Penajam ini wilayah kerjanya sebetulnya Kabupaten PPU dan Kabupaten Pasir. Cuma memang sampai dengan saat ini kami masih kantornya di Balikpapan. Tapi kami sudah punya lahan di belakang Kodim itu yang tahun ini kita sudah mulai untuk perencanaan pembangunannya. Jadi nanti mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama itu kita berkantornya sudah di wilayah kami sendiri lah gitu. Pak, menarik nih ke pendekatan pelayanan yang Bapak sampaikan, termasuk bicara tentang isu NIK, NIK ya. NIK. Kemudahan apa lagi Pak yang bisa kemudian hari ini bisa dirasakan oleh masyarakat kita ketika dia mau menyelesaikan tanggung jawab dia sebagai warga negara yang baik? Sejauh ini apa Pak? Ya, jadi kalau untuk tadi tujuannya yang pertama itu kan meningkatkan kemudahan bagi nanti para wajib pajak ini ketika dia melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itu yang pertama. Kemudian nanti yang kedua untuk tujuannya ini adalah bisa memberikan kesetaraan serta mewujudkan nanti administrasi perpajakan yang secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga untuk mendukung kebijakan satu data saja. Jadi satu nomor bisa dipergunakan untuk berbagai kepentingan administrasi terutama perpajakan, dengan mencantum nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan seperti itu. Nah, secara teknis sebetulnya saya tambahkan sedikit. Ini kan kegiatan pemadanan ini kan kita mandiri ya, artinya wajib pajak. Mandi sendiri Pak. Mandiri ya. Wajib pajak
wajib pajak ketika memadankan NIK-nya dengan NPWP itu mandiri. Artinya bukan kami secara sistem tetap melakukan, tapi ada wajib pajak secara mandiri juga melakukan melalui, kalau kita online ya, melalui DJP online itu. Nah, untuk memfasilitasi itu, untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak, ya sekarang ini termasuk podcast ini kami nyampaikan gitu loh. Dan kami membuka berbagai booth gitu ya, berbagai booth untuk bisa didatangi oleh wajib pajak. Dalam waktu dekat ini itu kita di kabupaten ya, di kantor bupati, itu tanggal 16-17 kita buka booth di situ untuk mengasistensi wajib pajak yang mau memadankan NIK sekaligus mau lapor SPT tahunan misalnya. Kemudian di minggu berikutnya selama 1 bulan penuh itu kita roadshow, kita buka pojok pajak istilah kami selama 1 minggu di masing-masing kecamatan, gitu ya, di PPU dan di pasar. Itu tadi tujuannya seperti yang saya tanyakan. Kan kita nggak cuma ngomong, ayo wajib pajak padankan NIK-mu gitu loh. Ya, tapi cuma gitu doang. Ya. Wajib pajaknya bingung dong. Madaninnya gimana? Iya benar itu Pak. Nah makanya fasilitas yang coba kami berikan ya termasuk pos kami di Petung itu juga sebagai tempat untuk wajib pajak kalau misalnya kesulitan dalam melakukan pemadanan secara mandiri gitu. Artinya masyarakat kita yang punya usaha dan NPWP mau bisa langsung ke kantor pajak Pratama kita? Bisa, kalau kesulitan bisa, tapi sebetulnya secara mandiri sekali lagi saya bilang pajak itu hal yang mudah sebetulnya. Mudah, bener, hal yang mudah sebetulnya. Cuma kadang-kadang karena kita jarang bersentuhan, kita jarang ketemu, kita mindset kita sudah riwah banget tukang pajak. Ini akuntansi itu nggak seperti itu. Bisa sendiri. Masuk ke websitenya itu, ke TTPS DJP online itu langsung bisa, di situ di panduannya ada. Bahkan kami juga memberikan tutorial ya Mas Dian ya. Tutorialnya kita sebar juga melalui WhatsApp Blast ke masyarakat. Jadi sebenarnya secara mandiri bisa, tapi kalau memang ketika secara mandiri ada kendala atau mungkin kesulitan ya, silahkan. Kami siapkan tadi yang saya bilang ada booth-booth kami. Gitu. Artinya pelaku-pelaku usaha kita yang baik itu personal ataupun badan usaha itu diberikan akses kemudahan. Terus bicara tentang pemadanan tadi Bang ya. Artinya ini jadi informasi penting buat kita semua. Masyarakat. Iya, karena saya yakin loh bahwa hadirnya ibu kota negara ini bukan sesuatu yang buruk, tapi jauh lebih baik. Kenapa? Potensi ekonomi akan menggeliat. Artinya potensi pajak juga akan menggeliat Pak. Gitu ya. Potensi pajak akan juga menggeliat. Bapak kan tambah repot gitu, tambah ribet gitu. Akan banyak juga pegawainya pajak nanti kan ngerjain Pak. Siapa tahu banyak masyarakat PPU yang mau jadi ngurusin pajak. Konsultan pajak akan tumbuh gitu Pak. Itu nanti mengikuti otomatis. Ya, artinya kan ini potensi yang hari ini ke depan akan insya Allah kita akan hadapin kesiapan itu. Bang, ini bicara tentang masalah pelayanan karena ada SPT tahunan. SPT tahunan. Nah, ini ada SPT tahunan. Orang itu kan apa sih, Bang? Bagaimana sih cara menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai menyelesaikan SPT tahunan itu sendiri? Oke. Jadi ini kalau untuk SPT tahunan ini kita kembalikan lagi ke NPWP tadi. Ketika seseorang itu, kita bicara orang pribadi, ketika orang pribadinya memiliki NPWP, maka di situ sudah melekat kewajiban perpajakan. Nah, salah satunya adalah melaporkan SPT tahunan. Kalau saya nggak ada aktivitas, gimana Bang? Ya, oke. Jadi SPT tahunan ini adalah surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan dari kegiatan aktivitas atau tambahan penghasilan yang kita dapatkan selama 1 tahun pajak. Jadi kalau untuk perpajakan ini kita hitungnya per 1 tahun untuk pelaporannya. Nah, ketika tadi Mas Said katakan, gimana nih kalau saya nggak punya aktivitas selama 1 tahun kegiatan? Ya silakan, itu tetap dilaporkan, tapi statusnya adalah nihil atau tidak ada kegiatan usaha seperti berapa itu. Sih Bang budget yang kemudian, ya artinya saya punya kewajiban sebagai warga negara ya. Berapa nilai yang harusnya aku nih
udah punya kewajiban misalnya. Karena nggak semua orang, Pak ya. Bagaimana kasihannya masyarakat kita yang memang tidak mampu, nah mungkin kan mau dipajak juga. Kan bangsa kita juga nggak sembarangan main pajak ya. Iya, benar. Gimana? Jadi kalau untuk SPT tahunan ini kalau untuk orang pribadi terbagi 3. Yang pertama ini dia 1770S. Ini untuk pegawai atau karyawan yang penghasilannya di atas 60 juta setahun. Nah, kemudian yang kedua 1770SS nama formulirnya ini untuk bagi wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya masih di bawah 60 juta setahun. Nah, untuk yang dua tadi statusnya pegawai atau karyawan ini ada yang namanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Saya kaget tempat kejadian perkara. Bukan. Jadi sebagai pengurang dari penghasilan si pegawai. Oh, PTKP. Saya perkara tempat kejadian gitu ya. Ini sebagai pengurang dari penghasilan yang kita dapatkan selama 1 tahun. Siap. Jadi ada yang namanya PTKP untuk mungkin ini kalau untuk yang statusnya tidak kawin ya, tidak kawin dengan nol tanggungan. Tidak nikah gitu Bang, ya, bukan tidak kawin ya. Kalau di pajak namanya tidak kawin. Oh, tidak kawin. Siap. Itu ada pengurangnya 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan. Artinya kan memang nggak hantam merata itu. Betul, seperti itu. Jadi ketika masih penghasilannya wajib pajak orang pribadi ini yang pegawai atau karyawan masih di bawah standar PTKP atau 54 juta setahun, dia tidak dikenakan pajak penghasilan. Termasuk itu. badan usaha, Bang. Kalau badan usaha sendiri gimana, Bang? Bang, jangan lihat dong, Bang. Saya jadi agak grogi. Oh gitu. Oke, biar gantengnya dilihat juga dari teman-teman biar terpancar gitu, Bang. Oke, Bang. Untuk perusahaan sendiri, Bang. Ya, sambil ngobrol bolak-balik gitu. Kalau untuk perusahaan sendiri ini namanya dia harus mengeluarkan bukti potong 1721 A1. Ini sebagai dasar nanti bagi karyawan atau pegawai dari perusahaan tersebut atau badan usaha untuk melaporkan SPT tahunannya. Nah, dari bukti potong 1721 A1-nya ini bisa ketahuan nih, Mas. Penghasilannya berapa? Yang tadi balik lagi ke awal. Kalau di atas 60 pakai namanya formulir 1770S. Kalau dia di bawah 60 pakai 1770SS. Itu nama formnya atau nama formulirnya betul untuk media pelaporan SPT tahunan bagi orang pribadi, karyawan maupun pegawai. Kalau masih bingung, bisa datang langsung ke kantor pajak pertama dan beberapa aktivitas yang insya Allah akan dilakukan dalam jangka dekat, Pak ya. Akan ada pelayanan juga di lapangan. Satu lagi mungkin tadi biar lengkap. Apa tuh? Dan masih ada yang 1770 yang tadi 500 juta nih, 500 juta. Oh iya, 500 juta. Kalau saya belum sampai sana, Pak. Tadi selain yang untuk pegawai atau karyawan tadi, ini ada yang ketiga. Ini formulir 1770 yang diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha. Misalnya dia makan kegiatan usaha, misalnya buka rumah makan atau bengkel atau jasa-jasa apapun lainnya. Contohin Mas Said aja lah. Mas Said misalnya contohnya. Boleh. Jadi kaget ini, Pak. Contohnya saya gitu. Misalnya nih, Mas Said nih punya rumah makan, misalnya ya, buka rumah makan. Kemudian ada omsetnya, kita anggaplah sebulan itu 10 juta misalnya, 10 juta omset kotornya. Kemudian untuk dipajak ini kan direkap selama 1 tahun. 10 juta per bulan kita ambil rata-rata, kita dapatkanlah setahun berarti 120 juta ya. Oke, dikalikan per bulan. Nah, untuk saat ini bagi wajib pajak UMKM ini ada fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menarik nih. Pelaku UMKM dapat fasilitas ya? Betul. Saya senang gitu, Bang, kalau dapat fasilitas tuh. Pengurang dari omset brutonya dia. Contoh gimana, Bang? Pengurangnya ini adalah 500 juta setahun. Nah, kita balik lagi tadi ke contoh ya. Contohnya tadi kan jadi yang dihitung misalnya kalau dikurang 500 juta kalau 510 berarti 10-nya doang yang dihitung. Gitu. Misalnya nih omsetnya selama setahun ini masih di bawah 500 juta. Ya nggak kena, itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Nah, namun kalau tadi misalnya omset selama setahun direkap itu contohnya 510. Nah, ini kita kurangkan aja. 510 dikurangkan yang tadi 500 juta, kita dapatkan 10 juta. Nah, hanya 10 jutanya ini yang dikenakan pajak. Dan untuk pajaknya berapa? Pajaknya hanya 0,5% dari omset kotornya. Seperti itu. Iya. Ini menarik. Ini mendukung artinya ini pelaku usaha UMKM. Benar. Nah, ketika memang dia punya, karena ya kita berpikir ini, bahkan ada muncul pelaku usaha UMKM di IKN dan ini menarik. Ketika dia mau berusaha selain ikut berkontribusi sebagai masyarakat atau bangsa Indonesia yang baik, ya dia dapat dan dia tidak perlu takut bahwa sudah ada
pelayanan dan ada fasilitas lah ya. Betul. Fasilitas yang kemudian menarik untuk dimaksimalkan. Ya, jadi masyarakat yang taat pajak berarti peduli dengan bangsa kita dan kemajuan bangsa kita. Terlebih berkontribusi untuk hadir membangun ibu kota negara. Ya. Jangan cari duit doang, tapi berkontribusi bener ya. Gotong royong, konsep gotong royong gimana? Ya, bicara tentang SPT tahunan, apa aja sih, di mana aja sih media atau saluran untuk melaporkan SPT tahunan tadi, Bang? Oh iya, Jadi kalau untuk bagi wajib pajak orang pribadi tadi untuk yang pegawai atau karyawan atau usahawan, untuk media yang disediakan oleh kami Direktorat Jenderal Pajak itu yang pertama adalah media secara manual. Artinya manual ini si wajib pajak masih mengisi formulir secara manual, dia ngisi tulis tangan. Itu kemudian yang kedua, kita juga menyediakan media online. Media online ini nanti si wajib pajak ketika ingin melaporkan SPT tahunannya, dia bisa login di akun DJP online. Nanti untuk pelaporannya semuanya secara online atau daring. Baik menggunakan handphone bisa, atau menggunakan komputer atau laptop seperti itu. Kemudian media yang ketiga, kita juga menyediakan untuk pengiriman berkas melalui ekspedisi atau pos. Jadi bagi wajib pajak yang mungkin jauh dari KPP dan mungkin belum bisa menggunakan media online untuk pelaporannya, silahkan untuk mengirimkan berkas SPT tahunannya melalui ekspedisi atau pos itu tadi. Seperti itu. Menarik ya Bang ya, Bang. Menarik banget. Saya jadi nggak seram gitu ya pajak ya. Ternyata nggak perlu seram. Nggak seram ya. Pajak itu nggak seram karena lu nggak bayar pajak pasti ada konsekuensinya apa? Ya, sanksinya apa nih Bang? Kalau kita sebagai warga negara tidak membayar pajak. Jadi kalau untuk kewajiban SPT tahunan ini sendiri, ketika wajib pajak tadi kembali ke awal punya NPWP, ini ada kewajiban yang melekat, yaitu yang tadi pelaporan SPT tahunan. Nah, konsekuensinya apa? Ketika dia sudah punya NPWP, statusnya aktif, tapi dia tidak melaporkan atau lalai melaporkan SPT tahunannya. Kebetulan untuk SPT tahunan sendiri bagi orang pribadi itu paling lambat di 31 Maret tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya untuk yang sekarang ini untuk pelaporan SPT tahunan 2022 berarti paling lambat di 31 Maret 2023. Paling lambat ya. Jadi lebih cepat lebih baik boleh di Januari. Lebih cepat lebih baik ya. Betul. Artinya memang ada sanksi. Bang, kalau bicara tentang sanksi saya mau tanya, memang kan ada denda gitu ya? Ada denda nggak sih? Ada. Kalau kita itu untuk denda keterlambatan gitu ya, apabila kita lalai tadi seperti yang disampaikan Mas Rian, itu lalai dengan lupa gimana Pak ya? Kira gimana? Beda tipis. Oh, beda. Beda tipis. Lebih kurang sama karena memang kalau kita bicara kewajiban kita tidak membedakan selama terlewat ada konsekuensi, itu standar lah itu ya, dalam aturan kita harus seperti itu. Nah, konsekuensinya itu adalah berupa denda keterlambatan. Denda keterlambatan itu kalau untuk orang pribadi itu adalah 100.000 dan kalau terlambat SPT-nya itu tidak progresif, artinya berapapun lama dia terlambat ya 100.000. Kalau untuk badan usaha itu adalah 500.000 ya. 1 juta, sorry. Kalau yang PPN baru 500.000. Kalau badan usaha 1 tahunnya? Tidak 1 tahun, tapi ketika terlambat denda keterlambatan. Nah, selain denda keterlambatan itu apabila misalnya Mas Said usaha kemudian ada pajak yang harus dibayar, kemudian lupa bayarnya, gitu ya, lupa bayar. Atau pura-pura lupa gitu misalnya saya. Lupa lah, saya nggak ngomong lupa lah gitu ya. Lupa, padahal ada kewajiban yang harus bayar. Nah itu ada namanya denda sanksi atas keterlambatan bayar. Nah kalau denda sanksi atas keterlambatan bayar itu dihitung per bulan. Itu setiap bulan itu dihitung tarifnya berdasarkan ada SK dari Kementerian Keuangan gitu ya, tiap bulan. Itu variatif antara 1,8 sampai 2% maksimal. Itu ada SK-nya tiap bulan. Nah gitu. Jadi sanksi administratifnya seperti itu. Nggak susah juga sebetulnya. Gampang aja kan? Ya gampang. Ya gampang gitu loh Pak. Tapi pada prinsipnya gini Pak. Ya kalau lu nggak taat pajak, ya lu nggak bisa beraktivitas, perusahaanmu nggak bisa beraktivitas. Ya minta faktur pajak ya harus nyelesain semua itu tadi, begitu Bang ya? Betul. Begitu nggak sih Pak? Ya jadi
faktur pajak ini kan salah satu sarana salah sarana dari kewajiban pelaporan PPN namanya. Pajak pertama nilai. Ini juga berbeda lagi ceritanya nih. Tadi kita bicara PPH kan. Iya, PPN. Nah, kalau PPN ini tidak semua juga orang yang punya NPWP itu wajib PPN. Gitu kan. Untuk dia bisa melaksanakan kewajiban atau pemungutan di PPN, dia harus mendaftarkan diri juga sebagai PKP istilah kami, pengusaha kena pajak. Baru nanti setelah dia terdaftar sebagai pengusaha kena pajak, dia punya hak akses untuk menerbitkan faktur. Karena faktur ini agak bahaya Mas Said. Faktur ini, karena faktur ini bisa dikreditkan gitu. Faktur pajak bisa dikreditkan. Iya. Karena contoh misalnya, saya jual baju sama Mas Said. Saya adalah pengusaha kena pajak, Mas Said pengusaha kena pajak. Ya, ketika saya menjual senilai 1 juta misalnya, maka yang saya pungut dari Mas Said 1 juta harga baju yang saya jual ditambahkan dengan PPN 11%, 110 ya, 110.000. Nah, ketika saya pungut dari Mas Said 110.000, ini saya setorkan ke negara, karena bukan duit saya. Betul. Ya kan, saya pungut dari Mas Said, saya setorkan ke negara. Kemudian nanti Mas Said karena sudah dipungut 110.000, itu adalah menjadi kredit pajak. Dasarnya kredit pajak Mas Said apa? Ya faktur itu yang terlapor dalam SPT PPN nanti. Makanya saya bilang faktur ini sangat krusial. Makanya kami pun ketika mengelola administrasi masalah faktur ini, yang tadi Mas Said bilang agak susah memang, karena ini sangat rentan disalahgunakan. Itu bisa nanti dimintakan kembali ke negara sebagai restitusi. Makanya ini kami administrasikan dengan sangat hati-hati masalah faktur pajak ini. Makanya ketika dia harus menerbitkan faktur pajak, kewajiban-kewajibannya tolong dong diselesaikan dulu. Gitu kalau utang pajak. Kalau enggak perusahaan lu di blacklist. Bukan di blacklist. Tapi nanti kita tunda dulu untuk penggunaan fakturnya. Tujuannya tadi yaitu di kehati-hatian, karena masalah faktur ini memang sangat krusial dan sudah banyak di tempo-tempo dulu itu menjadi masalah. Pak, memudayakan pajak itu kan susah-susah gampang ya. Ada nggak sih sebenarnya kayak contoh nih, ada pemutihan kalau kayak di SKCK, terus kemudian ada perusahaan yang sudah berjalan tapi karena kondisinya dia lagi bermasalah mulai turun dan mulai kembali naik lagi, ada nggak tolerir itu dilakukan oleh dari pajak Pak? Ya. Seperang ada program kayak gitu Pak? Yang sudah kita lakukan itu paling tidak 2 kali. Jadi kalau diistilahkan secara bebas tax holiday lah semacam itu ya. Dulu ketika kita di tahun 2015-2016 itu dengan apa? Yang pertama itu tax amnesty, pengampunan pajak, artinya diberikan tarif yang lebih murah. Silahkan Anda secara mandiri melaporkan hal-hal kewajiban yang belum sempat dilaporkan. Kami beri fasilitas dengan tarif yang lebih rendah. Nah, yang paling terkini yang di tahun kemarin kita punya program namanya PPS, pengungkapan sukarela. Itu sama sebetulnya tax holiday gitu, artinya kemudahan yang kita berikan. Jadi wajib pajak kita beri keringanan kalau secara sukarela mau mengungkapkan mungkin kewajibannya yang belum tersetor. Nah, hal-hal seperti itu yang jelas secara nasional, program nasional Direktorat Jenderal Pajak itu 2 itu. Tapi pada teknis di lapangan juga orang pajak itu juga bukan robot kok. Gitu. Bukan robot ya. Bukan robot. Betul. Artinya sama seperti teman-teman Polri gitu ya. Kita ini manusia, sama manusia. Gitu. Artinya juga ketika sudah sampai titik yang memang tidak bisa, misalnya Mas Said nih, udah benar-benar tinggal baju doang nih. Boro-boro mau bayar utang pajak gitu kan. Betul. Mau bayar utang pajak tinggal baju doang. Datanglah saya, petugas kemudian saya jurusita misalnya. Mas Said, ini utangnya gitu kan. Mas Said, saya cuma baju doang. Oke, tapi Mas Said mau bayar? Mau, saya warga negara yang baik. Oke, kita ambil betul Mas Said kita beri kemudahan misalnya ya. Ini policy artinya policy. Itu yang sering dilakukan di lapangan gitu ya. Silahkan, yang penting punya keinginan membayar, kemudian nanti dengan tercatat kita administrasi itu misalnya dicicil, misalnya utangnya 1.000, ya udah saya bayar 500 dulu, nanti baru dalam periode tertentu saya bayar lagi 250, saya bayar lagi 250, saya lunas. Tapi saya punya goodwill. Nah, itu memang tidak secara polusi masif dilakukan, tapi itu
bukan tidak mungkin dilakukan juga oleh kami di lapangan, karena kita juga sama gitu. Iya, artinya melihat kondisi ya. Iya. Betul. Melihat kondisi. Dah, ini Bang, yang terakhir nih, ada yang menarik ini. Karena saya nih, umur saya sudah ceritanya. Oke, Ceritanya umurnya semisal ya. Baru umur lagi. Rada sensitif ya. Umur saya sudah sampai 64 tahun nih. Saya sudah tidak produktif. Terus kemudian perusahaan yang kemarin sudah berjalan, terus kemudian dihitung terus nih. Secara otomatis kan dihitung terus ya. Ketika kemudian saya tidak melaporkan, atau orang yang sudah ibu-ibu misalnya, ibu rumah tangga, terus kemudian tidak beraktivitas tapi punya NPWP, apa langkah yang mesti dilakukan? Ya, jadi kalau untuk tadi contoh yang disampaikan Mas Said, ini kami menyediakan layanan itu namanya permohonan non efektif. Betul, non efektif NPWP-nya. Artinya ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang contohnya tadi memang sudah usia yang tidak produktif contohnya, atau mungkin tidak melakukan kegiatan usaha lagi selama 1 tahun pajak seperti itu. Nah, untuk syaratnya sendiri cukup mudah ya Mas Said dan Bang Mei. Ini nanti mengisi formulir untuk pengukuhan untuk non efektif, permohonan non efektif, kemudian lampirannya cukup NPWP dan KTP-nya saja. Nanti di situ dijelasin tuh kenapa sih alasannya wajib pajak ini mengajukan permohonan non efektif. Di situ ada pilihannya, nanti silakan dicentang, kemudian nanti bisa kami proses untuk permohonan non efektifnya. Seperti itu. Dan nanti kalau sudah non efektif nggak ada kewajiban lapor lagi. Gitu. Jadi nggak punya kewajiban lapor lagi ya? Iya, SPT tahunannya nggak misalnya nggak lapor, nggak kena sanksi. Nggak kena sanksi. Iya. Menarik tuh. Tapi jangan pura-pura nggak punya penghasilan ya baru sebenarnya. Oh enggak, nanti kan ada prosesnya. Ada prosesnya. Permohonan berarti itu, di screening juga tuh orang. Betul dong. Kita administrasi negara kan begitu. Kita tetap harus ada penelitiannya. Bisa aja Mas Said bohong kan? Kan kita cek dulu. Ya, misalnya bohong, Saidnya bohong gitu. Mas Said bohong, ya kita tolak permohonan. Objeknya saya terus ya. Maka kalau Mbak Mei kan masih sangat muda. Saya kelihatan tua kan. Iya betul Pak, menarik betul. Artinya memang ada enggak serta merta juga ya langsung terus kemudian diberikan itu ya. Ada penelitiannya. Ketika penelitiannya disetujui, tapi tidak susah. Yang perlu digarisbawahi tidak susah. Apalagi kalau sudah berumur ya nggak mungkin lah, udah tahu ini kan. Betul. Dan itu sebentar saja. Itu 5 hari kerja ya. 5 hari kerja. Permohonan itu harus sudah selesai. Itu tidak susah. Jadi penelitiannya juga penelitian administratif di kantor saja, kita cek memang sudah memenuhi kriteria untuk non efektif, segera diterbitkan statusnya sebagai non efektif. Artinya juga kemudahan-kemudahan itu juga bisa didapat oleh masyarakat gitu Pak ya. Oke Pak, cukup ya. Kita ngobrol, lama juga. Kalau lagi macam-macam belum ada kopinya gitu ya. Cuman hari ini kita minum yang putih-putih dulu. Ya, karena saya hitam makanya saya minum yang putih-putih. Itu bening Bang. Oh bening Mas Ri. Oke. Biar cerah. Pak, ini Pak di momen terakhir nih, Bapak boleh ngeliat ke kamera. Closing statement atau pesan apa yang kemudian bisa Bapak sampaikan terkhusus bicara tentang pajak? Oke. Saya dulu ya. Oh ya, Bapak boleh. Oke. Iya, jadi kawan pajak gitu ya. Di awal saya sering bilang sama masyarakat wajib pajak itu tidak susah gitu ya, tidak susah. Cuma memang karena kita jarang bersentuhan dan kita kebutuhannya memang periodiknya itu sangat panjang, kadang-kadang kita jadi minim informasi. Nah, kami sangat membuka diri gitu ya untuk apapun terkait masalah perpajakan, silahkan saja. Yang kelihatannya susah silahkan ditanyakan gitu ya. Sehingga nanti ketika kita sudah bersinggungan lebih jauh, saya yakinnya pajak itu sangat mudah gitu ya. Jadi kawan pajak silahkan kami buka diri untuk permintaan informasi atau pelayanan dan lain sebagainya. Terima kasih. Mantap. Kalau istilahnya itu tak kenal maka tak sayang. Iya. Mbak Mei udah kenal kan? Ya, takut sayang nanti ya. Aduh, berat ini. Allahu Akbar. Oke, abang ganteng saya. Oke, siap. Kalau saya mungkin sedikit menambahkan untuk kawan pajak, ini saya menambahkan bagi teman-teman kawan pajak, wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang ingin berkonsultasi lebih lanjut kepada kami, KPP Pratama Penajam, itu kami menyediakan beberapa layanan. Terutama ini yang pertama adalah WhatsApp kami ada 3 nomor. Yang pertama itu 0811 5961 726. Kemudian yang kedua 0811 5968 726.
Dan yang terakhir 0811 5965 726. Nah, itu silakan nanti bisa berkonsultasi via WhatsApp ataupun telepon. Kemudian untuk media sosial kami ya, untuk KPP Pertama Penajam itu ada di Facebook, kemudian Twitter dan juga Instagram. Ini @pajakpenajam namanya. Seperti Pajak itu. Penajam. Betul. Silakan di add. Jangan lupa Ada di bawah nanti. Ada di bawah. Menarik ini. KPP Pajak Pertama ini mengefektifkan tempat ini. Digital. Ya. Oke, lanjut Bang. Mau masih mau ditambahin nggak Bang? Saya kasih. Oh sudah. Mungkin kalau misalnya memang kurang seret nih, Ya. misalnya masih bingung kalau lewat telepon atau WhatsApp, silakan juga bisa langsung datang ke kantor kami. Itu yang pertama di kantor Pajak Penajam yang lokasinya ada di Balikpapan. Itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 di Gunung Sari. Kemudian ada pos pelayanan kami di Petung. Kemudian yang ketiga ini untuk wajib pajak yang berada di Pasir maupun Grogot, kami membuka kantor konsultasi pelayanan perpajakan di KP2KP Tanah Grogot. Oke, Mei, tutup Mei. Dari Terakhir Mei. satu lagi deh, Oke, informasi nih. silakan. Ini informasi, bukan Boleh Bang. Silakan. Jadi kami juga karena isu yang sekarang kita lakukan, kita berkegiatan di dalam waktu dekat ini tanggal 16-17 itu adalah di kantor Bupati di PMK PPU. Kita mengadakan kami tagline-nya nama kegiatannya itu adalah Pekan Penajam Patuh Pajak. Pekan Penajam Patuh Pajak. Jadi mengubah SPT tahunan. Ya, jadi kami membuka booth-booth di situ. Oke. Jadi bagi masyarakat wajib pajak, terutama karyawan dari instansi pemerintah di Kabupaten PPU, untuk kita berikan asistensi. Silahkan kalau mau melakukan pemadanan NIK ataupun lapor SPT di tanggal 16-17. Kemudian setelah itu kita akan, tadi saya di awal sudah sampaikan, kita safari keliling di 4 kecamatan. Sementara kalau yang untuk PPU 2 kecamatan, di Kecamatan Sepaku di Sepaku. Sepaku ya, tanggal 25 sampai tanggal 20 sampai 25. 20 sampai 25 Februari ini ya. Kemudian di Babulu seminggu setelahnya selama 5 hari penuh. Itu Selama. juga sama, kita membuka layanan di lapangan. Jadi bagi masyarakat wajib pajak yang ingin melakukan utamanya melakukan pemadanan NIK dan pelaporan SPT tahunan, silakan datang, atau pelayanan yang lain silahkan. Oke, mantap. Artinya kemudahan-kemudahan sudah diberikan, tinggal bagaimana hari ini kita bisa menyambut jadi warga negara yang baik. Oke. Kalau dari Mei, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa pajak itu sebenarnya mudah. Jadi jangan lupa bayar pajak, kawan-kawan semua. Oke, konsep gotong royong diberikan atau diturunkan oleh founding father kita, dan hari ini pajak bentuk aktualisasi bagaimana kita membangun bangsa. Peduli dengan pajak sama dengan peduli dengan bangsa ini. Maka jadilah wajib pajak yang baik dan jadilah masyarakat atau bangsa Indonesia yang peduli dengan pajak demi membangun bangsa Indonesia. Saya Tasyan bersama Mai undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.